Saat Rizka sedang merasa tenang di sisi Rosnia, tiba-tiba Rosnia jatuh pingsan. Kondisinya kritis dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan tebak di mana dia dirawat? Yap, di rumah sakit yang sama tempat bayi mereka dulu tertukar. Takdir seolah mempermainkan mereka semua. Kenapa harus rumah sakit itu? Apa yang bakal terjadi di sana? Apakah Myrna dan Wildan akan menyusul ke rumah sakit? Apakah rahasia besar lainnya akan terungkap di sana? Lorong rumah sakit terasa begitu sunyi, sepi. Hanya menyisakan gema langkah kaki yang ragu. Di benak Myrna, kilasan masa lalu berputar tanpa henti. Suara tangis bayi yang baru lahir, riuh rendah perawat yang berlarian di koridor. Semua kenangan itu kembali menghantamnya dengan keras. Namun, kali ini semua terasa berbeda. Di hadapannya terbaring Rosnia, wanita yang selama ini ia anggap sebagai sumber segala kekacauannya. Kondisinya kritis, napasnya terdengar lemah dan tersengal. Wajah yang dulu selalu tampak tegar itu kini pucat pasi, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dengan sisa tenaganya, Rosnia meraih tangan Myrna dan Wildan yang berdiri di sisinya. Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Jika aku pergi, tolong jaga Clara. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam pertahanan Myrna. Tembok kebencian yang selama ini ia bangun kokoh mulai retak dan runtuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Rosnia sebagai penjahat yang merebut putrinya. Ia melihat seorang ibu, seorang wanita yang sama hancurnya seperti dirinya, yang terperangkap dalam jaring rasa bersalah dan ketakutan. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya tumpah ruah. Isak tangisnya memecah kesunyian ruangan. Sebuah tangisan yang bukan hanya berisi kesedihan, tetapi juga pengampunan yang tak terucap. Wildan hanya bisa memeluk istrinya, mencoba memberikan kekuatan. Meski ia sendiri merasakan getaran emosi yang sama kuatnya, bagaimana mungkin takdir bisa mempermainkan mereka sedemikian rupa? Dua ibu, dua keluarga, disatukan oleh ikatan darah dan dipisahkan oleh sebuah kesalahan fatal. Di tengah pusaran emosi yang membingungkan ini, ada satu orang yang menanggung beban terberat. Rizka atau Clara berdiri di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya. Pilihan yang ada di hadapannya bukanlah pilihan yang mudah. Di satu sisi, ada orang tua kandung yang baru ia temukan, Myrna dan Wildan, yang menawarkan cinta dan keluarga yang seharusnya menjadi miliknya sejak lahir. Mereka adalah darahnya, akarnya. Di sisi lain, ada Rosnia, ibu yang telah membesarkannya dengan segenap cinta dan kasih sayang selama belasan tahun. Meskipun bukan ibu kandungnya, Rosnia adalah satu-satunya ibu yang ia kenal. Ikatan batin yang telah terjalin begitu kuat tidak bisa begitu saja diputuskan. Keluarganya, baik yang kandung maupun yang membesarkannya, menatapnya dengan penuh harap, menunggu sebuah keputusan. Rizka menatap mereka satu persatu, matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menyuarakan isi hatinya yang paling dalam. Dengan suara yang mantap, meski bergetar, ia berkata, "Aku tidak bisa memilih. Aku tidak bisa memilih darah di atas cinta." Sebuah kalimat sederhana yang mengandung makna begitu dalam. Baginya, cinta yang ia terima dari Rosnia sama nyatanya dengan ikatan darah yang ia miliki dengan Myrna dan Wildan. Bagaimana ia bisa memilih salah satu dan membuang yang lain? Pernyataannya membuat semua orang terdiam, menyadari betapa rumitnya situasi yang mereka hadapi. Ini bukan lagi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana menyatukan kembali kepingan hati yang telah hancur. Melihat pergulatan batin putrinya, Rosnia seolah mendapatkan secercah kekuatan terakhir. Mungkin ini adalah saatnya. Saat untuk melepaskan beban terakhir yang selama ini ia sembunyikan ropet-ropet di dasar hatinya. Sebuah rahasia yang lebih kelam dari yang pernah mereka bayangkan. Dengan napas yang semakin berat, ia menatap Rizka, lalu beralih ke Myrna. "Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu," bisiknya lirih. Semua mata tertuju padanya, menanti dengan tegang. "Sebenarnya aku sudah menyadarinya lebih awal." Pengakuan itu mengejutkan semua orang. Beberapa minggu setelah membawa Rizka pulang, aku melihat gelang nama di tangannya.
Nama yang tertera bukan nama yang kuberikan. Ada firasat aneh, tapi aku takut. Suara Rosnia pecah. Aku sudah terlalu mencintainya. Aku takut kehilangan anak yang sudah kugendong dan kusayangi setiap hari. Aku egois, maafkan aku. Keheningan yang menyusul pengakuan itu terasa memekakan telinga. Ruangan itu seakan membeku. Jadi, ini bukan murni sebuah ketidaksengajaan. Ada momen di mana Rosnia memiliki kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, ia memilih untuk diam karena rasa takut dan cinta yang egois. Kebenaran yang sesungguhnya kini telah terungkap sepenuhnya dalam bentuknya yang paling menyakitkan. Mirna menatap Rosnia dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara amarah, kekecewaan, dan anehnya sedikit rasa iba. Wildan mengepalkan tangannya, menahan gejolak emosi, dan Rizka, ia hanya bisa berdiri mematung, mencoba mencerna fakta baru yang kembali mengubah dunianya. Semua rahasia telah terbongkar, semua topeng telah terbuka. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Namun, justru saat kebenaran utuh tersaji di depan mata, masa depan mereka terasa semakin buram dan tidak pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana mereka bisa melangkah maju dari titik ini. Semuanya masih menjadi teka-teki.